Nah, jenis analisis pasar. Ada dua secara garis besar ya, secara konsep. Yang pertama itu invert trend analysis dan fundamental analysis. Nah, saya mau sampaikan kalau di penilaian BMD relevan nanti paling banyak kita lakukan hanya sifatnya trend analysis atau invert ya. Fundamental ini bisa jadi tapi mungkin skenario-nya umpama kayak tukar menukar yang nilainya gede, umpama tanah di mana, tanah bangunan di mana dengan tanah bangunan di mana atau tanah di mana, atau mungkin seperti di saat kita akan melakukan kerjasama pemanfaatan infrastruktur atau dalam rangka penyertaan. Nah, biasanya bisa saja kita sampai dengan fundamental analisis ya. Tapi kalau cuma nilai limit atau kemudian sewa kantin atau mungkin hanya bongkaran, maka cenderung jenis analisis pasar yang kita lakukan sebenarnya invert ya atau trend analisis. Karena kenapa? Trend analisis ini dia menggambarkan tren pasar properti ya. Lalu kita punya data historis ya, tadi saya sampaikan. Makin sering kita punya data, kita akan terbentuk data 2 tahun terakhir, data 6 bulan terakhir, data 1 tahun terakhir. Jadi kita lebih mudah. Lalu kita lebih cenderung ke makro ya dan umum. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau cuma seperti penjualan BMN, sewa ya, sewa kantin atau sewa apa ya, pemanfaatan apa. Ini cukup ini. Tapi kalau sudah seperti skenario tukar menukar atau penyertaan mungkin kita akan sedikit lebih dalam ya. Karena sifatnya forecast. Kita akan berapa sih penyertaan modal yang paling tepat ya, itu berarti forecast ya. Atau kita berbicara KSP, berapa sih titik break even point yang akan tepat sehingga kita tepat menentukan berapa jangka waktu dari KSPI tersebut atau jangka waktu dari BSG BGS yang akan kita lakukan. Kemudian dia kalau fundamental ini dia lebih mikro dan lebih mendalam. Dalam melihat jenis analisis pasar ini bisa saja kita kedua-duanya kita pakai, tapi kalau dalam kaitan dengan penilaian BMD maka kita akan lebih banyak menggunakan trend analisis atau invert ya. Nah, tingkatannya seperti ini. Ini yang invert. Ini yang fundamental. Kategorinya ABCD. Bagaimana jenis analisis dan alat analisis? Nah, ini contoh aja. Jenis analisis yang bisa kita lakukan dan alat analisis. Nah, ini bisa lebih dari ini. Nah, contoh gini yang pertama. Kita ngomong, kalau saya mau analisis potensi lahan yang ada, kira-kira ini paling tepat lahan di sini tuh dipakai apa sih? Ya, potensi lahan yang ada di sini tuh apa? Maka Anda bisa pakai SWOT. Kemudian bagaimana kalau saya mau menganalisis kondisi ekonomi makro? Makro berarti besaran di regional kita. Bisa juga kita bangunkan time series atau bisa dengan FGD, forum group diskusi. Kemudian bagaimana jenis analisisnya untuk supply and demand. Nah, ini kita dengan analisis market share bisa, EView bisa, regresi juga bisa, via Excel juga bisa, nggak ada masalah ya. Ini contoh aja. Bisa yang lain juga yang kira-kira relevan atau segini. Kompetitor analisis supplying aja. Mix produk benchmark aja. Contoh umpama tadi, kita akan membangun satu kawasan, di situ ada mall, rukan, apartemen. Nah, tentunya belum tentu ada di tempat kita. Nah, kita bisa benchmark dengan mungkin di tempat lain ya. Lalu bagaimana kalau yang kita akan analisis nilai lahan? Kalau nilai lahan, kita bisa highs and use tadi. Kemudian bagaimana kelayakan investasi? Apakah permohonan ini layak apa tidak? Kita bisa menggunakan DCF, discount cash flow. Nah, ini jenis analisis untuk beberapa dalam rangka analisis pasar dan alatnya seperti ini.